Tentu, ini adalah kabar yang sangat positif. Kunjungan dari tim Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, dan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Jawa Tengah menunjukkan bahwa Posbankum, Pos Bantuan Hukum, Desa Mayahan telah masuk dalam radar pengawasan dan pembinaan serius di tingkat provinsi. Sikap ramah dari tim tersebut memang kunci utama dalam sinkronisasi program, sehingga petugas di tingkat desa tidak merasa canggung untuk berkonsultasi mengenai teknis pelaksanaan yang seringkali cukup administratif. Berikut adalah ulasan dan tambahan saran untuk mengoptimalkan hasil kunjungan tersebut. Analisis kunjungan petunjuk pelaksanaan. Kunjungan ini biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa akses keadilan, access to justice, benar-benar sampai ke tingkat akar rumput. Petunjuk pelaksanaan, juklak, yang mereka berikan umumnya berkaitan dengan standar operasi prosedur, SOP bagaimana alur masyarakat saat datang meminta bantuan. Kriteria penerima bantuan, memastikan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat miskin, sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011. Legalitas administrasi, kelengkapan dokumen seperti SKTM, surat keterangan tidak mampu. Saran tambahan untuk Posbankum Desa Mayahan. Selain 3 poin yang Anda sebutkan, berikut adalah beberapa langkah strategis agar Posbankum Desa Mayahan semakin unggul. Digitalisasi pengarsipan, jangan hanya mengandalkan laporan fisik. Buatlah folder digital, Cloud Drive, untuk menyimpan scan dokumen konsultasi. Ini akan sangat memudahkan saat tim Kanwil melakukan verifikasi mendadak di masa depan. Kolaborasi dengan paralegal, pastikan Desa Mayahan memiliki kader paralegal yang tersertifikasi. Mereka adalah jembatan utama antara masyarakat awam dengan advokat atau lebih yang ditunjuk. Pojok konsultasi yang nyaman, kerahasiaan adalah kunci dalam masalah hukum. Pastikan ada ruangan atau area khusus yang menjamin privasi masyarakat saat mereka menceritakan masalah hukumnya. Evaluasi berkala, Fedba sediakan kotak saran atau formulir singkat setelah warga mendapatkan bantuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posbankum. 1. Dasar hukum dan keabsahan. Paralegal yang telah lulus pelatihan dari lembaga yang terakreditasi oleh Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manasi, memiliki legitimasi penuh. Hal ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. 2. Ruang lingkup pendampingan non-litigasi. Sebagai lulusan yang sah, Anda memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum di luar persidangan, antara lain, konsultasi hukum, memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban hukum masyarakat, negosiasi mediasi, menjadi penengah dalam sengketa antar warga agar mencapai kesepakatan damai tanpa harus ke pengadilan. Drafting dokumen, membantu pembuatan surat-surat hukum, seperti surat perjanjian atau pengaduan. Penyuluhan hukum, melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 3. Perlindungan oleh negara. Pernyataan bahwa paralegal dilindungi negara adalah benar, selama Anda bernaung di bawah organisasi bantuan hukum, OBH, yang terakreditasi. Imunitas terbatas. Dalam melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum dengan iktikat baik, paralegal mendapatkan perlindungan hukum agar tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Pengakuan profesi. Negara mengakui paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum nasional yang menjembatani akses keadilan bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan.